Salam sejahtera untuk kita sekalian, damai sejahtera Kristus ada pada kita. Bapak Ibu pemirsa yang ada di mana saja menyaksikan program Friday Worship, kami bersyukur dan berterima kasih. Khususnya malam hari ini bertepatan dengan Jumat Agung, hari di mana Tuhan mati untuk dosa-dosa kita. Dalam pelayanan Friday Worship ini, temanya adalah Yesus mati untuk menyelamatkan saya, Bapak Ibu, saudara, bahkan kita semua. Bahkan orang lain yang belum pada waktunya mengenal Tuhan pada saat ini. Tapi pada waktunya nanti kita akan memperkenalkan mereka dengan tutur kata kerja dan perbuatan kita. Mengawali Friday Worship pada malam hari ini, saya ditemani Flori dan juga Ibu Lita, Pak Sam pada keyboard, dan juga nanti ada bintang tamu yang akan menguatkan kita dengan kesaksian pujian. Dan mengawali Friday Worship pada malam hari ini lagu Terlalu Besar. Mengajak kepada kita yang terbesar dalam hidup kita bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang telah kita lewati, tapi yang terbesar bahwa kita yakin pasti masuk surga ketika meninggalkan dunia ini. Nah, terlalu besar menunjukkan kasih pengorbanan Tuhan untuk kita orang-orang yang berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni, dikasihi. Tapi Tuhan justru sebaliknya, Ia mengasihi kita, melebihi kasih kita terhadap diri sendiri dan juga sesama kita. Baik, kami rindu Bapak Ibu bisa bersama-sama di mana saja menyaksikan program ini, menyanyi bersama-sama dengan kami, Terlalu Besar. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh merenung kembali, menoleh ke belakang, melihat perjalanan hidup kita, kita mau sadari dan yakini, kita mau melihat bukti kasih Tuhan dalam hidup kita sungguh besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Darahnya tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, Ibu, dan pemirsa di mana saja yang menyaksikan program Friday Worship ini, kita bersyukur pada malam hari ini ya, karena kita kedatangan tamu. Kita senang program ini dapat diterima oleh berbagai jemaat, teman-teman juga mengasih apresiasi yang besar. Baik, kita panggil anak Tuhan yang juga penuh kasih, rajin, semangat, mandiri ya, yang juga akan terlibat dalam pujian pada malam hari ini. Silakan bergabung, Baby. Saya sangat bersyukur bisa ikut pelayanan pada malam hari ini. Karena biasanya ke gereja aja jarang kan. Sekarang karena ada pandemi ini, tapi malam ini bisa ikut pelayanan di GKI Kanaan. Jadi untuk pemirsa di rumah, terus saksikan Friday Worship GKI Kanaan oleh kuasa darah-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, membawa sembahku ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Akan ku mengasihi-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk saya pada malam hari ini sehingga saya bisa ikut pelayanan, bisa kembali beribadah ke gereja. Terima kasih untuk GKE Kanaan. Iya, sekali lagi terima kasih Feby, pujian yang sungguh indah, merdu sekali ya, mengingatkan sekali lagi betapa Tuhan mengasihi kita dan kita harus membalas kasih Tuhan dengan hidup sebaik-baiknya seperti yang Ia mau. Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan program ini di mana saja berada, kita tiba pada firman Tuhan yang akan kita dengar, renungkan dan juga harus kita kerjakan dalam hari-hari hidup kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau berfirman bahwa kami tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Kami tahu setiap kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami menikmati roti surgawi, sehingga memberi kekuatan ketika menghadapi hidup di tengah-tengah dunia ini. Firman-Mu inilah yang akan kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenarannya, memahami dan mengerjakannya. Pakailah hamba-Mu ini dan kami semua yang menyaksikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, yang tertulis dengan judul Hamba Tuhan yang Menderita. Mari kita baca secara bersama-sama Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima ini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, sudah ikut perjamuan kudus? Harapan saya semuanya sudah ikut ya, karena Jumat Agung hanya 1 kali 1 tahun dan perayaan perjamuan kudus pun cuma 1 kali. Tentu tidak kita sia-siakan. Nah, mendasari ibadah Jumat Agung, Yesaya pasal 53 ayat 3 dan 5 yang sudah kita bacakan tadi, membawa perenungan kepada kita dalam program Friday Worship ini. Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Pertanyaannya, masa sih kok bisa begitu ya? Bapak Ibu saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati untuk menyelamatkan kita sebenarnya sudah lama dinubuatkan. Dalam kitab Perjanjian Lama, sejak penciptaan Adam dan Hawa, kita bisa membaca dari pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sejak kejatuhan manusia, Tuhan Allah sudah memberikan nubuat yang sejak awal bisa kita temukan di pasal 3 ini. Jadi karya keselamatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah dimulai dari pasal 3 kitab Kejadian ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau di sini mengacu kepada iblis. Dan perempuan ini mengacu kepada Hawa. Jadi keturunan perempuan dan keturunan iblis ini akan saling menghancurkan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus keturunan dari Adam dan Hawa, Allah yang datang dalam diri manusia masuk ke dalam sejarah manusia. Dan sebelum itu terjadi, Kejadian pasal 3 sudah mempertemukan bahwa Tuhan akan datang. Tapi kapan? Itu belum waktunya. Nah, tidak lama setelah ini Adam dan Hawa diusir Tuhan. Mereka meninggalkan Taman Eden. Mereka keluar dari taman yang selama ini membuat mereka hidup dengan damai tentram. Mereka mulai membangun kehidupan, bekerja keras dari awal. Dan kehidupan semakin bertumbuh, kehidupan semakin melengkapi satu sama lain. Sampai banyak orang yang muncul dalam dunia ini. Dan kitab Perjanjian Lama mencatat bahwa Tuhan Allah selalu mengutus bapa leluhur dan nabi-nabi. Bapa leluhur dari mulai Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu ketika bangsa Israel sudah mulai berkembang di Mesir, jumlahnya semakin banyak, Tuhan memulai dengan Nabi Musa dan seterusnya. Ini perwakilan Tuhan untuk memelihara umatnya. Perwakilan Tuhan untuk menjaga firman-Nya. Perwakilan bahwa Tuhan itu ada, melewati bapak-bapak leluhur dan juga nabi-nabi. Tetapi itu belum cukup. Kalau dalam agama-agama lain, orang merasa cukup diwakili nabi-nabi atau bapak leluhur dengan hikmat kebijaksanaan. Tetapi dalam kekristenan kita dinyatakan itu belum cukup. Kalau kita melihat lebih jauh, Tuhan datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Dan Ibrani pasal 1:3 dikatakan kalau zaman dahulu Tuhan Allah berfirman melewati nabi-nabi, melewati alam semesta ini, menyatakan keberadaannya. Tapi pada zaman akhir dia datang dalam diri Yesus Kristus, wujud Allah itu sendiri. Saudara, mengacu kepada Kejadian pasal 3 tadi, ketika Tuhan Allah mempertemukan ular Adam dan Hawa, Tuhan Allah berkata bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ini sedang terjadi. Tuhan Allah datang dalam diri Yesus. Ia akan melucuti pekerjaan-pekerjaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Kita akan tercengang apa yang dikerjakan oleh Yesus. Allah yang menjadi manusia itu. Yang pertama yang dikerjakan oleh Yesus adalah
mengubah air menjadi anggur. Kalau kita belajar tentang cerita bagaimana orang Israel dibebaskan dari Mesir, dari tempat perbudakan, dengan jalan mengubah air menjadi darah, itu hanya dikerjakan oleh Tuhan. Dan dalam perjanjian baru diingatkan lagi kepada bangsa Israel bahwa air pun diubah menjadi anggur. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 10 dan 11. Dan tidak seorang nabi pun di bumi yang bisa mengerjakan ini. Dan tidak ada satupun tokoh di agama di muka bumi yang bisa mengerjakan mengubah air menjadi anggur. Kita bisa melihat bagaimana Yesus mengusir setan dalam Markus 5 ayat 19. Yesus berjalan di atas air dalam Matius 14 ayat 25. Yesus meneduhkan badai dan topan Markus 14 ayat 39. Yesus mentahirkan orang sakit kusta Matius 8 ayat 3. Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Matius 14 ayat 21. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan orang tuli mendengar dalam Matius 11 ayat 5. Ia membangkitkan Lazarus yang mati, yang sudah mati 4 hari. Yesus juga memberitakan Injil. Karena untuk itulah ia datang dalam Markus 1 ayat 38. Dan ia menyambung telinga Malkus, perwira yang menangkap Yesus pada malam di Taman Getsemani. Saudara, tidak seorang pun yang bisa mengerjakan 11 mujizat ini. Ada banyak mujizat lain. Tapi ini mewakili siapa Yesus. Tentu dia bukan manusia biasa. Tentu dia tidak nabi biasa. Karena sampai hari ini tidak satu pun yang bisa menyamai apa yang ia mulai. Kalau tidak dari Allah sendiri. Saudara, apakah hanya ini yang dikerjakan oleh Yesus? Firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam Yohanes pasal 13 ayat 1. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu sebelum Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Saudara, perhatikan ayat ini. Menjelang Paskah, Yesus tahu bahwa ia akan kembali kepada Bapanya. Karena itu ia tahu bahwa ini puncak daripada karyanya. Ini puncak kasihnya. Ini puncak penyelamatan umat manusia. Dengan cara kembali kepada Bapa. Dengan cara menyerahkan nyawanya sendiri. Pada malam itu ia mengadakan perjamuan. Karena menjelang Paskah orang Israel akan berkumpul merayakan bagaimana mereka dibebaskan dari 10 tulah keluar sebagai pemenang. Mereka dengan ngeri memperingati bagaimana mereka dibebaskan Tuhan. Itu yang berulang-ulang kali dirayakan oleh orang Israel, orang Yahudi. Tapi Yesus memulai. Ia mengatakan ini perjamuan terakhir. Aku tidak akan mengerjakan ini sampai kepada penggenapan. Saudara, ia mengatakan inilah tubuhku. Inilah darahku yang akan diserahkan bagimu. Lakukanlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat tentang aku. Karena itu mengapa hari ini seperti tahun-tahun lalu kita merayakan perjamuan kudus. Kita menghormati. Tidak lagi bicara tentang orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Tidak lagi bicara tentang 10 tulah yang meluputkan orang Israel. Tapi bicara tentang keselamatan yang kita terima secara cuma-cuma. Saudara-saudara, tubuh dan darah itu 2000 lebih tahun yang lalu adalah tubuh dan darah Yesus. Kita melihat seputar orang yang ada yang hidup bersama Yesus. Kita melihat ahli-ahli agama turut serta menyalibkan Yesus. Kira-kira kalau ahli agama sudah bermain-main, apa yang terjadi? Umat tidak ada harapan. Kita melihat hakim pun bermain-main. Mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Tapi mereka justru menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Kita juga melihat politikus-politikus Herodian. Farisi, Saduki. Yang hari-hari sebenarnya berdebat, bertengkar, tidak bisa hidup bersama. Tapi mereka bersatu akrab untuk menjatuhkan Yesus. Dan kumpulan orang banyak mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Membuat Yesus dalam posisi yang sangat sulit. Saudara, apa yang terjadi? Yesus dijatuhkan hukuman. Tidak cukup di mahkamah agama. Tidak cukup dalam kerajaan. Tetapi dia juga dibawa dan dihukum oleh Gubernur Pontius Pilatus. Tidak cukup disalibkan. Lebih daripada itu mereka menjaga
supaya Yesus dengan segala kekuatannya, dengan segala murid-muridnya tidak mengganggu proses yang mereka mulai dari penghakiman, penyiksaan sampai dengan kematiannya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Jumat Agung adalah waktu di mana kita mengingat pengorbanan Tuhan untuk kita. Tuhan datang dalam diri Yesus Kristus, ia sama seperti kita manusia, tetapi ia tidak berbuat dosa. Jumat Agung mengingatkan kepada kita bahwa kita yang harusnya dimurkai oleh Tuhan, tapi Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia mengambil hukuman ini, sehingga kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena itu kita dapat belajar pengorbanan Yesus, karya Yesus di kayu salib sekali sempurna untuk keselamatan kita. Kita tidak perlu lagi menambahkan dengan bahasa roh, dengan baptis ulang lagi. Tidak perlu lagi karena penyebutan nama Yahweh lagi, tidak perlu lagi. Karena sekali untuk selamanya kita disempurnakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, Yesus menjalani hukuman atas maut karena dosa-dosa kita, supaya kita dibenarkan. Bahkan kepala pasukan mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tentu kepala pasukan ini bukan orang Kristen, bukan juga orang Yahudi, dia orang Yunani. Ia memahami bagaimana orang-orang jahat mendapatkan hukuman yang berkeluh kesah. Tapi ketika ia menghadapi Yesus sepanjang karir kemiliterannya, ia melihat keagungan Yesus, kuasa Yesus. Saudara-saudara, dalam kekristenan, Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus, sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia. Mereka mengenali dia sungguh Yesus, tidak mungkin orang lain, tidak mungkin diserupakan. Karena pengadilan yang ketat, hukuman yang ketat, tidak mungkin dapat meloloskan. Tapi ketahuilah, Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus, bukan ketuhanannya. Karena itu kembali kita diingatkan tentang karya keselamatan yang besar yang Tuhan berikan dalam diri kita. Ia mati untuk dosa kita sekalian, sehingga kita dibenarkan. Saudara-saudara, inilah jalan keselamatan itu. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa kita harus binasa? Bukankah Yesus alamat kita mencapai surga? Yesus memberi contoh teladan yang tuntas bagaimana mengasihi musuh. Bagaimana mendoakan orang-orang yang membenci kita. Bagaimana mengampuni orang lain. Bagaimana menjadi berkat dimanapun kita berada. Yesus menawarkan agar hidup ini jauh lebih indah, damai dan sejahtera. Karena itu karya dan pengorbanan untuk keselamatan kita mengingatkan bahwa dia mati untuk menyelamatkan kita. Saya meyakini lambat laun akan makin banyak orang yang percaya. Banyak orang akan menerima karya keselamatan. Keselamatan kita bukan dihasilkan karena kekuatan kita sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus oleh kasih karunia kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita didamaikan, dan kita diselamatkan. Yesus mati untuk menyelamatkan kita, mengingatkan bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang mati menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga kutuk, sehingga maut tidak lagi ada pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung. Hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena salib kita masih ada di tempat ini, kita masih hidup. Kita sudah dimenangkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita masih ada pengharapan. Kita angkat pujian ini dengan iman. Karena salib. Hanya Kau Tuhan
hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Dengan iman kita angkat pujian ini. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan puji dengan iman kita. Mari kita katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, saudari yang menyaksikan program Friday Worship ini dimanapun berada, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Tuhan Allah seperti Engkau yang datang 2000 lebih tahun yang lalu dalam pribadi Yesus Kristus, yang hidup melayani menunjukkan kekuasaan-Mu, yang menderita seketika untuk penyelamatan kami, mati di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga bangkit menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Kami bersyukur, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami, bahkan Tuhan menyelamatkan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi keadaan kami belakangan ini. Kami mohon Tuhan turun tangan menolong penanganan COVID-19 atau virus corona ini. Tuhan memulihkan keadaan negeri-negeri di seluruh muka bumi ini. Ingatkan mereka untuk mengandalkan kuasa Tuhan, tidak hanya hikmat dan kekuatan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergerak di garda terdepan, teman-teman medis, apapun tugas bagian dan fungsi mereka. Kami berdoa untuk anggota TNI Polri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bergabung dalam satuan tugas masing-masing. Berilah mereka kekuatan dan hikmat Tuhan dan lindungilah mereka. Bagi pasien yang saat ini dirawat agar diberikan kekuatan semangat bagi mereka. Kami yakin kesembuhan kami bersumber kepada Tuhan.
Kami juga doakan anggota jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan pemulihan dan rindu akan penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Hariung Sea dan juga Saudara Eri Satriawan. Kami juga berdoa untuk Bapak Daboy Manen dan Ibu. Kami juga berdoa untuk Pak Sudirman. Kami juga berdoa untuk Pak Endi Dekari. Kami juga berdoa untuk suami Ibu Sinta yang dirawat di rumah sakit saat ini. Bahkan HB yang turun. Tuhan juga berkati Saudara Reno yang menghubungi kami dari Pangkalambun. Tuhan juga berkati mereka, jamah keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami dimanapun berada yang menantikan kesembuhan, kepulihan. Kami percaya darah Tuhan adalah keselamatan, penyembuhan, pemulihan kepada kami sekalian. Kami yakin dan percaya. Dengarlah seru doa kami yang kami alaskan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami. Orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba pada penghujung acara Friday Worship ini. Terima kasih Floria sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Ibu Lita juga sudah hadir. Pak Sam, Pak Samuel ya, terima kasih ya. Dan juga Feby yang sudah terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Harapan kita bertemu lagi minggu depan ya. Amin. Kekuatan, kesehatan, kesempatan itu langka loh. Dan kalau Tuhan memberikannya itu jangan disia-siakan. Tidak hanya untuk bekerja, tapi juga punya waktu untuk mengasihi sesama, terlebih Tuhan kita. Lagu terakhir ini dengan judul Nun di Bukit yang Jauh. Bapak Ibu di rumah pasti hafal lagu ini. Dan karena ini lagu terakhir, mari kita sama-sama menyanyi Nun di Bukit yang Jauh, NKB nomor 83, bait 1 sampai dengan baitnya yang ketiga. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang untuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia.
salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, damai kota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina keji, perlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib